Pada video kali ini, saya, Kristianto Arianto, dari Universitas Kristen Petra Surabaya, akan membahas mengenai sistem informasi dari PT Unilever Indonesia Tbk. Jadi, apa sih PT Unilever Indonesia Tbk itu? PT Unilever Indonesia Tbk bergerak di bidang manufaktur, distribusi, dan pemasaran produk seperti produk bahan masak seperti Bango dan Royco, produk rumah tangga seperti Vixal, Wipol, Sunlight, dan Pepsodent, produk minuman seperti Sariwangi, Buafil, dan Lipton, produk makanan seperti Skippy, Walls, dan Magnum, serta produk perawatan tubuh seperti Lux, Vaseline, dan Axe. Sampai saat ini, PT Unilever sudah memiliki lebih dari 400 brand di Indonesia. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1933 dengan nama Lever Fabricant NV. Lalu pada tahun 1980, mereka merubah nama mereka menjadi PT Lever Brothers Indonesia. Lalu mereka merubah nama mereka lagi pada tahun 1990 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Seiring dengan berkembangnya PT Unilever, data, produk, dan sumber daya yang dimiliki pun semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, pada tahun 2008, mereka pun memutuskan untuk menggunakan sistem informasi. Salah satu yang digunakan adalah sistem ERP, yaitu SAP, yang telah terbukti meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Saat ini, PT Unilever telah mencapai lebih dari 400 brand dan lebih dari 1000 distributor, serta dengan net sales sebanyak 43 triliun rupiah dan net profit sebanyak 7,2 triliun rupiah di Indonesia. Sistem informasi apa sih yang digunakan PT Unilever Indonesia Tbk itu? Jadi di Unilever terdapat dua sistem informasi utama. Yang pertama adalah ERP atau Enterprise Resource Planning, dan yang kedua adalah Business Intelligence. Untuk ERP, Unilever menggunakan SAP R3, dan untuk Business Intelligence mereka menggunakan Power BI. ERP sendiri adalah sebuah software sistem informasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan beragam proses bisnis menjadi satu, sehingga proses bisnis pun bisa menjadi lebih efisien untuk diolah dan digunakan. SAP R3 yang digunakan oleh Unilever memiliki modul-modul. Yang pertama adalah Production and Planning untuk perencanaan produk. Yang kedua adalah Warehouse Management untuk mengatur gudang-gudang perusahaan. Ketiga adalah Finance and Controlling untuk mengatur finansial perusahaan. Yang keempat adalah Human Resource Management untuk mengatur sumber daya manusia perusahaan. Dan yang terakhir adalah Business Warehouse untuk mengelola proses bisnis pada warehouse. Keuntungan penggunaan ERP. Yang pertama adalah semua modul sudah terintegrasi satu sama lain sehingga meningkatkan efisiensi sistem dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua adalah mampu meminimalisir stok produk dan pemrosesan produk. Yang ketiga adalah SAP R3 mampu meliputi seluruh proses IT yang sudah dibutuhkan oleh perusahaan seperti bidang manufaktur, perencanaan, logistik, finansial, dan pelaporan. Selain itu, untuk Business Intelligence, BI adalah sebuah business analytical tool yang membantu dalam pengaksesan, pengolahan, pemvisualisasian, dan pembuatan report data perusahaan. Keuntungan menggunakan BI. Yang pertama adalah mempermudah akses dan pengolahan data perusahaan. Yang kedua adalah mempercepat akses dan pengolahan data perusahaan. Yang ketiga adalah memungkinkan pembuatan visualisasi data dan report yang memudahkan pihak perusahaan untuk memahami data. Strategi atau metode sistem informasi pada PT Unilever Indonesia. Yang pertama adalah CRM atau Customer Relationship Management. CRM adalah sebuah strategi sistem informasi yang secara khusus membahas mengenai penanganan hubungan antara perusahaan dengan customer dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Fungsi dari CRM antara lain pengkualifikasian pemasaran pada sasaran, penjadwalan serta penelusuran surat pemasaran, membantu dalam menangkap data respon customer, membantu dalam mengelola dan menganalisa data dari customer, serta mendukung kegiatan sales, marketing, customer service, HRD, dan sebagainya. Keuntungan dari CRM antara lain, service yang lebih cepat, penggunaan budget yang lebih terkontrol, mampu meningkatkan profit perusahaan, serta mampu meningkatkan loyalitas pelanggan. CRM sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah CRM operasional atau front office, berhubungan dengan relasi perusahaan dengan pelanggan secara langsung, contohnya seperti penggunaan website Unilever. Yang kedua adalah CRM analitik atau back office,
berhubungan dengan pelanggan secara tidak langsung, seperti menganalisa kebutuhan pelanggan, meningkatkan kualitas layanan, dan sebagainya. Unilever sendiri menggunakan Astute Solution Real Dialog untuk mendukung proses CRM di perusahaan. Real Dialog ini sendiri adalah sebuah software linguistik yang dapat mengontrol pesan, memberikan jawaban yang lebih cepat, dan mengumpulkan data dari customer, sehingga Unilever pun bisa meningkatkan pengalaman dan pengumpulan data customer. Real Dialog ini sendiri berfungsi untuk mendukung proses CRM yang dilakukan oleh Unilever, meningkatkan layanan customer dalam bidang linguistik, serta sebagai sarana pengumpulan data customer. Selanjutnya adalah AMC atau Integrated Marketing Communication. AMC adalah sebuah strategi pemasaran sistem informasi yang mengintegrasikan semua saluran komunikasi perusahaan menjadi satu dan jelas. Tujuannya antara lain yaitu untuk memaksimalkan penyampaian pesan atau brand value yang jelas, konsisten, dan memiliki dampak yang besar untuk customer. Proses pelaksanaan AMC terbagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama adalah Analysis of Promotional Program Situation, yaitu menganalisa situasi program pemasaran, mulai dari kelebihan sampai kelemahan, dan mencari solusi dari permasalahan yang ditemukan. Yang kedua adalah Analysis of Communication Process, yaitu menganalisa saluran informasi yang digunakan, tahapan dalam pengiriman informasi, serta tanggapan dari penerima informasi. Yang ketiga adalah Budget Determination, yaitu melakukan penyusunan anggaran dari informasi yang diperoleh. Yang keempat adalah Develop IMC Program, yaitu mengembangkan program-program komunikasi pemasaran yang akan ditempuh. Yang kelima adalah Integrate and Implement IMC Strategies, yaitu menggunakan program IMC yang telah dibuat untuk membuat strategi pemasaran, seperti memproduksi iklan, desain, dan sebagainya. Yang terakhir adalah Monitor, Evaluate, and Control IMC Program, yaitu menggunakan sistem informasi untuk memonitor, mengontrol, dan mengevaluasi hasil kinerja apakah sudah efektif atau belum. Sekian dari video ini, terima kasih.